Halo semuanya, perkenalkan saya Jose Sitorus. Saya dari kelas 14 TI2 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi case yang saya dapatkan pada mata kuliah sismik. Di sini studi case-nya adalah untuk membuat sistem pada lampu lalu lintas 3 jalur. Dengan cara kerjanya, jika terdapat satu jalur berlampu hijau, maka jalur lainnya akan berwarna merah. Lampu lalu lintas akan menyala secara bergantian dari jalur 1, 2, 3, dan kembali ke 1, dan begitu seterusnya. Lampu hijau menyala selama 9 detik dan diikuti pada saat detik ke-8 oleh lampu kuning dan akan menyala secara bersamaan. Lalu lampu merah akan menyala selama 4 detik. Hitungan waktu nyala lampu lalu lintas ditampilkan menggunakan 7 segment. Terdapat push button sebagai tombol darurat, di mana ketika push button ditekan, lampu kuning akan menyala secara berkedip-kedip selama 10 detik, dan pada 7 segment akan menampilkan 4 digit NIM terakhir kita. Oke, langsung ke cara berpikirnya. Saya akan menampilkan Excel-nya. Baik, di sini. Dari ketentuan cara kerja tadi dikatakan lampu hijau akan menyala selama 9 detik dan diikuti dengan lampu kuning selama 2 detik dan akan menyala bersamaan. Ini bisa kita lihat pada waktunya, ini 1 sampai 9. Baru diikuti dengan lampu merah selama 4 detik. Dan ini akan terjadi secara selanjutnya, akan berjalan seperti ini sampai seterusnya. Dan terdapat 3 jalur. Dari kondisi ini bisa kita lihat, mau dengan perbedaan waktu bagaimanapun, cara kerja seperti ini tidak mungkin bisa dilakukan, karena tidak bisa mengikuti persyaratan yang pertama. Pada saat lampu hijau menyala, dua lampu sisanya akan merah. Di sini ada hijau dan ada merah juga. Dan begitu, semuanya begitu. Bahkan ada yang sampai tiga-tiganya hijau begini. Dan itu akan menjadi masalah yang besar jika terjadi di dunia nyata. Maka karena pada studi case tersebut kita diizinkan untuk modifikasi cara kerjanya ataupun spesifikasi alatnya, maka saya mendapatkan algoritma solusinya. Di sini saya membuat lampu hijau menyala 9 detik, tetap 9 detik, diikuti dengan lampu kuning selama 2 detik dan menyala bersamaan. Lalu untuk lampu merahnya akan saya perbesar, yaitu sebanyak 18 detik, atau 2 kali lipat dari lampu hijaunya. Kenapa? Karena di sini kita dapat 3 jalur, agar pada saat lampu yang lainnya ada yang hijau, ini pas jalur yang kedua hijau, yang ketiga hijau, maka lampu merah masih bisa tetap menyala. Makanya saya menggunakan 2 kali lipat panjangnya daripada panjang lampu hijau. Dan ini kan berjalan seterusnya, begitu seterusnya, sampai manapun, sampai sistem kita matikan, begitu. Dan pada sini saya bisa mengambil garis besarnya, satu siklusnya, bisa kita lihat ini sebesar 27 detik. Pada detik ke-27, sistem merupakan akhir dari satu siklusnya. Itu yang saya dapatkan. Lalu pada detik ke-28 dia akan kembali seperti detik pertama, begitu. Bisa kita lihat ini satu siklus akan sama dengan yang 28 sampai 54. Nah, ini akan sama. Oke. Dan dari satu siklus ini terdapat 3 fase. 3 fase itu terbagi atas 9 detik. Ini pertama, kedua, dan ketiga. Dan di sini akan ditampilkan melalui 7 segment. 7 segment yang saya gunakan juga bukan 7 segment 4 digit seperti yang dikatakan pada studi case tersebut. Saya akan menggunakan 7 segment 6 digit. Dengan kondisi common cathode juga. Common anoda. Di sini adalah waktunya, ini pada saat menit pertama, ini detik pertama, ini urutan untuk satu siklus 1 sampai 27. Dibagi menjadi 99. 9 satu fase, 9 satu fase, dan 9 satu fase. Oke. Pada saat fase pertama, saya akan membuat jalur pertama akan menghitung mundur dari 8 sampai 0. Kan katanya, kan tadi saya sudah mengatakan kalau lampu hijau akan menyala selama 9 detik. Ya udah, saya menghitungnya dari 8 sampai 0. Dia akan menghitung mundur. Yang pertama akan 8 sampai 0, yang kedua juga akan warna merah 8 sampai 0 pada fase pertama, dan ketiga dari 17 menuju 9. Baru pada fase kedua, yang hijau tadi akan berubah menjadi merah, dimulai dari
nomor dari detik 17 kan 18 detik. Dari 17, 8, 8. Oke, dan begitu seterusnya. Sorry, di sini ada typo, ada 82 kali, tunggu saya perbaiki. Oke, dia akan pada fase kedua sampai fase ketiga, jalur pertama dia akan memulai dari 17 sampai 0, berwarna merah. Baru pada fase kedua, jalur kedua dari 8 sampai 0 berwarna hijau, dan 8 sampai 0 berwarna merah. Sini akan kembali hijau, merah, dan tetap merah. Oke, langsung ke code-nya. Ini code yang saya kerjakan. Sini terdapat berapa baris? Ada 410 baris, sudah termasuk dengan komen-komennya. Pertama-tama, saya di sini menggunakan interrupt interrupt 0, INT 0 sebagai sumber interrupt kita nantinya. Di sini kita menggunakan library-nya Mega 8535.h, delay.h. Baru di sini saya membuat fungsinya. Saya menambahkan fungsi pada program ini untuk membantu programnya bekerja. Baru saya membuat global variable-nya adalah ini. Ya, ini berguna global variable untuk bisa digunakan oleh semua fungsi dari main fungsi maupun fungsi tambahannya. Di sini adalah program, inilah code untuk yang bagian interrupt. Kan pada interrupt tadi dikatakan akan menyala lampu kuning kelap-kelip berkedip-kedip selama 10 detik. Ya, di sini saya membuatnya. Di sini saya menetapkan lokal variabelnya dulu. Ini ada in I dan A, baru saya menetapkan nilai port A dan sampai port D. Kenapa ditetapkan sebagai seperti ini? Karena kita harus memastikan kalau pada port tersebut semuanya mati, semua nggak ada perangkat atau objek yang menyala. Jadi kita matikan semua. Baru saya melooping dari 1 sampai 20 dan di looping lagi dari 1 sampai 38. Di sini kita bisa lihat ini adalah kode untuk menyalakan NIM kita. NIM kita pada 7 segment. Kan 7 segment saya gunakan 6 segmen, 6 digit. Jadinya di sini terdapat 6 bagian, 6 segmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk NIM yang ditampilkan nggak 4 lagi, melainkan sudah 6, menyesuaikan dengan jumlah segmen pada 7 segmennya. Di sini saya menampilkan 517041. Dan di sini delay 1 milisekund, 1 milisekund. Untuk looping tadi, ini kenapa 83? Karena ini kan akan mendelay-delaynya akan nanti dikali dengan 83, 6 kali 83, baru nanti sisanya akan ditambahkan dengan 2, itu nanti akan menjadi 0,5 second atau 500 milisekund, dan akan di looping lagi sebanyak 20 kali agar bisa menjadi 10 second. Dan pada saat kondisi looping yang 20 kali itu, untuk menyala dan mematikan lampu kuningnya, di sini adalah kodenya. Saya menggunakan port 1 sebagai port A1 untuk kuning pertama, ini kuning kedua, kuning ketiga, kuning pertama, kuning kedua, kuning ketiga. Itu nanti akan dijelaskan di pembagian pinnya akan dijelaskan di bagian void main nanti. Ini pada saat dia bernilai genap, angka 1 looping 20-nya dari 1 sampai 20 dia akan menyalakan lampu kuning, dan pada saat ganjil dia akan mematikan lampu kuning. Ini void main-nya. Di sini saya menetapkan local variable-nya juga, menetapkan nilai DDR X-nya. Lalu untuk bagian interrupt-nya di sini, saya kan menggunakan INT 0 atau interrupt 0. Jadi di sini untuk bagian registernya ada GICR, untuk bagian INT 0 itu sama dengan 1. Sebetulnya kita bisa mengetikkan code-nya semua INT 0. Misalnya 0B 00001. Cuman itu karena terlalu panjang, kita bisa menetapkan sebagai seperti ini. Jadi INT 0 langsung 1, dan UCR ada bagian ISC 01
Itu bagian 1. Kan ini kalau kita lihat pada bit ke-6 ya. Pada bit ke-1 ESC01 ini bagian bit 1. Jadi langsung kita buat aja seperti ini, 1 lebih kurang 1 kurang ESC01. Baru bagian GIFR ini bernilai INTF01. Ini untuk bagian GICR kita nggak bisa membuat 0B bitnya gitu. Kenapa? Karena untuk bagian register GIFR ini pada 8 bitnya ke 88-nya nggak semuanya ada isinya gitu. Sedangkan yang kita buat ini kan cuma untuk 1 aja gitu. Jadi kan pada INTF0 ini kan pada di digit ke-6. Kan kalau kita belajar ada bagian pin.0 gitu kan, pin.0, pin.1. Nah, untuk bagian seperti ini nggak bisa kita buat GICR.0, MUCR.1 gitu-gitu nggak boleh. Itu karena hanya berlaku untuk pembacaan aja, itu pada pin.x gitu. Ini saya membuat global variable enable, membolehkan adanya interrupt seperti ini. Oke, baru bagian loopingnya while 1. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini menjelaskan bagian pin-pin pada portnya. Di sini saya menggunakan port A, dari 0 sampai 7 adalah lampu merah kuning hijau pertama, merah kuning hijau kedua, dan merah kuning hijau ketiga. Merah kuning ketiga. Untuk port D saya menggunakan untuk hijau ketiga. Kan port totalnya kan satu port totalnya 7 pin, sedangkan lampu kita ada 9 lampu semua. Jadi saya tambahkan 1 pin lagi dari port D. Oke, ini untuk pengerjaan menampilkan lampunya. Di sini siklusnya semua. Ini kan ada 1 sampai 28 gitu. Itu tadi macam yang saya katakan ada 28 detik untuk 27 detik untuk satu siklus. Ini kan lebih kurang, ada sebenarnya. Bagian kurang dari. Ini jadi 27 detik semua untuk satu siklus. Baru saya bagi lagi. Di sini untuk menghidupkan H1, M2 dan M3. Ini H1, M2, M3 ini saya sudah jelaskan di sini, sudah saya tampilkan. Merah 1, M1, K1, H1, M2, K2, H2, M3, K3, H3. Itu biar lebih singkat. Untuk menyalakan H1, M2, M3 ya seperti ini. Ini dari detik pertama sampai detik ke-7. Kenapa begini? Karena kuning belum hidup. Nah, di sini baru hidup kuningnya selama 2 detik, hidup pada 8 sampai 9. Baru sini dimatikan yang bagian H1, baru H2 hidup, M1 mati, M3 mati, baru menyalakan kuning pada K2, baru menghidupkan H3, kuningnya udah mati dan H2 juga udah mati. Baru sini M1, M2, H3 menyala. Di sini M1, M2, K3, H3 menyala. Dan begitu seterusnya akan looping. Baru ada if else lagi untuk di sini pada kondisi 1 sampai 9. Ini menuju go to countdown. Ya, saya ada melabelkan fungsi labelnya countdown. Di sini untuk fasenya kan tadi satu fase ada 9 kan, ini 1 sampai 9, ini 10 sampai 18, ini 19 sampai 27. Ini countdown semua. Ini countdownnya, label countdownnya nih. Baru kita pisahkan lagi menurut waktunya. Ini jika yang diterima pada saat waktunya 1 sampai 9 fase pertama. Di sini A, B, C integer yang sudah saya tetapkan tadi di deklarasi global variable. Ini fungsinya untuk menetapkan urutan waktu pada lampu pertama, kedua, dan ketiga. Ini nanti hasil ABC ini merupakan urutan nilai hitung mundur. Misalnya macam tadi kan sudah kita lihat di Excel. Ini dari 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ini 8, 17. Nah, ini yang menyusun ini algoritmanya adalah yang tadi, yang ABC. Ini. Oke, ini adalah algoritmanya 18 kurang 9 tambah C, 18 kurang 9 tambah C, 18 kurang 9 tambah C. Ya, macam tadi ini 18, 9 ini sebetulnya hanya sebagai konstanta. Ini saya gunakan biar lebih cepat perhitungan pada Excel. Oke, baru ada fungsi split yang sudah saya deklarasikan di awal tadi, ada fungsi split. Nanti kita masuk.
Jadi kita lompati dulu. Ini pada for 1 sampai 166. Ini kenapa? Ini sama seperti yang bagian interrupt tadi untuk menampilkan pada segmen. Cuma yang dari pool 1. Nanti kita bisa bahas pool 1 ini apa, pool 2 ini apa. Ini kenapa 166? Ya karena tadi kita menggunakan delay. Delay-nya ini kan kita menggunakan untuk penghidupan satu hitungan itulah 1 detik. Jadi ini 166 inilah untuk 1 detik gitu. Kan kalau tadi kan kita hitung 1 sampai 83. Ini 1 sampai 166 dengan terdapat delay 1 milisekund 6 kali. Itu dikalikan 6 kali 166, baru setelah di looping hasil akhirnya ditambah dengan 4, itu nanti jadi 1000. Oke, baru ada if else lagi ini untuk fase kedua. Bisa kita lihat nih 10 sampai 18, jadi nggak ada bedanya kodenya, cuma untuk beda fase aja. Ya ini bedanya juga, ada bedanya untuk bagian ABC-nya. Ini berubah karena hitungannya kan udah berubah juga. Baru untuk yang ketiga ini, ya tadi ini akan berubah ABC-nya tergantung dari siklusnya. Ini siklus kedua ada seperti ini. Dan ini berbeda dengan yang di atas. Nah, ini beda. Baru beda lagi untuk di bagian siklus ketiga. Seperti ini siklus ketiga. Baru yang tadi bagian ada split kan. Nah, split akan kita masuk ke fungsi split. Oh, ini ada segment. Tunggu segmentnya dulu. segment. Nah, ini fungsi segment ini fungsinya untuk apa? Ini untuk menampilkan karakter pada segment. Jadi macam di sini ada segment. Jadi segment ini nanti sub 2 ini akan bernilai, ada nilainya bilangan satuan dari 0 sampai 9. Jadi nanti jika terdapat pada in angka, segment in angka, jadi jika sub 2 ini tadi memberikan nilai 0, 1 ataupun ini dia akan mengembalikan nilai biner, dan kode bin ini akan di return kode bin ini akan dikembalikan kepada port C. Jadi misalnya kalau 0 ditampilkan kode binnya menampilkan angka 0 gitu, baru yang 1 akan menampilkan angka 1 dan gitu seterusnya. Di sini ada tambah 99 ini apa? Dia tidak menampilkan apa-apa, jadi kosong, mati semua. Ini kan satu mati. Segmennya 7-7-nya mati gitu. Baru untuk yang fungsi split tadi kan, ini split. Ini saya menggunakan pointer untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena kita di sini akan mengembalikan 2 variabel, sedangkan kalau untuk kita dengan fungsi biasa return-nya itu return nggak bisa 2 variabel, cuma 1 variabel. Makanya saya juga sering menggunakan fungsi void, bukan in, macam ini kan unsigned in. Saya menggunakan void karena void itu tidak mengembalikan nilai kembalian apapun. Jadi sini saya untuk mengakalkannya atau mencari solusinya menggunakan pointer. Jadi in saya buat in number, baru in pointer sat, in pointer pool ini satuan atau puluhan. Cuma saya membedakan biar nggak sama di setiap fungsi nama variabelnya. Sini saya deklarasikan variabel lokal variabelnya. Sini saya tetapkan nilai pointer sat dan pointer poolnya itu bernilai 0. Oke, kan sini fungsi split ini apa? Untuk memisahkan nilai satuan dan puluhan. Jika kita menerima nilai misalnya 18. Nah, 18 ini kan kita mau pisah karena ini segmen nggak bisa menampilkan langsung 18 gitu. Jadi kita harus pisah menurut segmennya. Segmen pertama misalnya 8, baru segmen keduanya 1 gitu. Jadi sini kita pisah. Nah, ada ketentuannya jika dia bernilai lebih dari 10 atau puluhan, bernilai lebih dari 9 atau puluhan, bernilai puluhan pokoknya. Sini kita ambil modnya, mod 1 dimoduluskan dengan 10, mod 1 sama dengan number atau nilai angka yang dibaca nanti, dibagi dengan 10, dimoduluskan dengan 10, baru sisanya itu, hasil modnya itu akan kita tambahkan dengan pointer sat. Jadi pointer sat ini akan bernilai sisanya ini, nah sisanya itu kan menjadi nilai satuan. Mengambil sisa pembagian, dan sisa pembagian itu merupakan satuannya. Misalkan kita buat 18 kita moduluskan dengan 10. Nah, berarti bersisa 8. 18, 8. Nah, 8 itu adalah satuan. Kita memasukkan nilai 8 itu ke pointer sat. Baru sini
numbernya kita bagi dengan 10, 18. Kita bagi 10, di sini akan menjadi 8. Kita bagi 10 akan menjadi 1. Karena sini fungsi integer bukan float. Variable integer bukan variable float. Jadi numbernya tadi yang 18 tadi misalnya, kita bagi dengan 10, hasilkan menjadi 1. Baru 1 itu kita moduskan dengan 10. Mod 1 mod 10 hasilnya 1. Itu kan dikembalikan ke pointer pool. Jadi 0 tambah 1 kan tadi menurut mod 2. Jadi pointer pool sama dengan 1. Jadi 1 itu kan menjadi puluhannya. Kan tadi 18. 8 jadi satuan, 1 jadi puluhan. Ini kondisi ketika dia lebih dari 9 atau bernilai puluhan. Dan ketika dia bernilai satuan, dia akan langsung dimoduluskan dengan 10. Misalnya kita dapat membaca 9. 9 modulus 10 itu kan 9, dan 9 itu adalah satuan. Jadi kembalikan menjadi nilai satuan. Dan pointer nih, kan ini variabel untuk menuju suatu alamat kan, dan nilai alamatnya itu akan bernilai sama dengan nilai yang sudah dimasukkan ke sini. Jadi untuk memanggilnya, misalnya kita lihat bagian split. Nah ini contohnya kan split banyak. Jadi split ini kan kita gunakan untuk empasis sat underscore 1, empasis pool underscore 1 ini nanti menuju alamatnya gitu. Dan untuk hasilnya kita bisa langsung tinggal panggil gini aja. Ini kan 1 plus 1, ini plus 1, 1. Langsung panggil aja. Hasilnya akan sama dengan hasil kalkulasi yang didapatkan dari fungsi split ini. Karena kita kan tadi dibilang fungsinya ini akan mengembalikan dua nilai variabel, dan kalau kita menggunakan integer split, dia nggak bisa mereturn dua variabel, hanya bisa salah satu variabel. Jadi kalau kita buat dua kali nanti jadi repot, makanya kita menggunakan void pointer biar kembalinya bisa langsung menuju ke asalnya gitu. Kan asalnya tadi dari sini. Nah, 1, 3. Oke, sepertinya udah cukup untuk keterangan code-nya. Kita bisa langsung ke hasil simulasinya di sini. Oke. Ini saya udah mendesain sedemikian rupa biar tampilannya menarik dilihat sesuai dengan jalurnya. Ada jalur 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada interrupt di sini untuk bagian sistem minimum dan input outputnya. Ini kabel atau wire kita nggak masukkan satu-satu, kita pakai penghubung aja. Ini junctionnya semua. Ini kita coba mulai, kita pause dulu, kita stop dulu, baru kita play. Nah, bisa kita lihat, ini akan hitung mundur. Ini untuk ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini kita hitung mundur. Lihat pada 2 detik terakhir, pada saat hijau dia akan ada kuningnya. 3, 2, ada kuning. Oke, selama 2 detik baru kembali merah. Nah, dan begitu seterusnya. Ini untuk 2 digit akan representasi untuk satu jalur, ini satu jalur. Ini saya udah buat dot di sini biar kita bisa dengan cepat memisahkan angka-angkanya. Kan kalau nggak ada dot jadi agak susah memisahkan angka-angkanya. Baru kita coba interrupt. Interrupt tadi kan kalau misalnya kita klik akan 10 detik warna kuning nyala kelap-kelip berkedip-kedip dan menampilkan NIM kita. Oke, saya coba. Nah, di sini kuning akan menyala. Ini untuk nyala hidupnya saya buat setengah detik ya. Setengah detik nyala, setengah detik hidup, setengah detik nyala, setengah detik mati, nyala, mati, setengah detik. Kita ulangi. Nih, menampilkan 51741 kan sebetulnya ini kan S17441, cuman kita pakai 5 karena 7 segment. Jadi kita pakai angka 5 aja. Baru dia akan berlanjut ke rutin awalnya. Jika sudah selesai 10 detik, dia akan kembali ke rutin awalnya. Kita lihat. Nah, dia kembali ke rutin awalnya. Dan dia akan berlanjut terus sampai kita mematikannya. Oke, di sini sistem minimumnya. Kita ada reset button. Baru untuk ini menuju ke bagian port A ini kan tadi kita ke lampunya semua kan. Jadi untuk port A ini itu untuk sambung ke ini semua,
lampu-lampunya, dan ada tambahan di port D, ini saya tambahin ada resistornya juga. Port D untuk bagian hijau 3, mana hijau 3? Ini hijau 3. Hijau 3 ini yang diatur oleh ini, port D bit 0. Oke, di sini osilatornya. Jadi bisa terlihat ini semua junctionnya ini BTN itu button ke sini. Nah, ini kan kita samakan. Baru ada ini ground itu dari sini nanti ground GND. Jadi inilah simulasi yang saya dapatkan dari studi case ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikan, dan saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Gede karena memberikan case seperti ini kepada saya. Saya sangat senang saya bisa mengerjakannya dengan baik. Ya, ini menyenangkan, saya nggak merasa kesulitan. Jadi ini menambah pengalaman saya juga dalam microcontroller terkhususnya pada Atmega 8535. Terima kasih.